Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan kasus Kepala Cabang Bank BRI, cabang pembantu tepatnya yang berada di kawasan Jakarta, yang diculik pada tanggal 20 Agustus 2025 lalu dan sehari kemudian ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat dan sudah tidak bernafas lagi. Saat ini penyidik dari Polda Metro Jaya sudah mengamankan ada 15 orang yang menjadi tersangka. Ada 4 kategori di sini. Pertama adalah kategori aktor intelektualnya, pengintai, penculik, dan juga penganiaya. Untuk aktor intelektual, sosok yang cukup terkenal di sosial media dan juga motivator, serta pengusaha bernama Dwi Hartono. Kemudian ada Candy alias Ken, Yohanes Joko, dan juga Antonius Aditya. Ini adalah mereka yang diamankan pada saat penangkapannya ini kalau nggak salah di Solo ya, di Jawa Tengah, dan juga ada di kawasan Jakarta salah satunya. Nah untuk para pengintainya, ini ada 3 orang, ada Rohmat Syukur, Eka, dan juga Wiranto. Nah, kalau untuk pengintai, ini belum muncul sih tampang-tampangnya di media, karena yang baru muncul itu adalah aktor dan juga penculiknya. Nah, yang ketiga adalah rombongan penculiknya, itu ada 5 orang di dalam mobil, dan ini adalah Erasmus, Woda Berto, Andre Tomatala, Reviando, dan juga Ronald Sebenan. Nah, yang apesnya ternyata kan salah satunya ini peranannya cuma sekedar diminta membelikan lakban dan tali doang, tapi dia termasuk dalam kasus ini teman-teman, karena dia juga terlibat di sini. Nah, kategori yang terakhir adalah penganiaya. Ini adalah Nasir, yang dugaannya adalah oknum dari TNI, David, Neo, dan juga Yohanes Joko. Yohanes Joko ini juga berperannya sebagai aktor di sini, jadi dia double peranan di sini. Nah, kemudian motifnya apa dong sekarang ini? Karena sudah ada 15 orang yang diamankan dan dugaannya salah satu adalah anggota TNI. Apa hubungannya dengan semua ini? Kalau kita melihat dari keterangan misal dari majalah dari media Tempo, terus keterangan dari sejumlah kuasa hukum para tersangka, kan kita melihat sekarang aromanya kalau dari kuasa hukum para tersangka yang kategorinya penculik, mereka ini berusaha untuk membuat kayak kliennya sebagai justice kolaborator, adalah berperan minor dalam peristiwa ini, tetapi mampu membuka kasus ini secara terang benderang. Ya kalau memang mau menjadi JC, ya harus memberikan informasi yang bermakna nih kepada penyidik agar terbuka siapakah dalangnya. Karena gini ya, kalau dilihat dari beberapa analisa sejumlah media dan juga keterangan dari para kuasa hukum tersangka, dugaan sangat kuat kalau para penculiknya itu nggak paham mereka ini kenapa harus menculik Muhammad Ilham Pradipta. Tetapi ada 2 dugaan motif yang sangat kuat. Pertama ini, kalau aku tangkap dari media Tempo, mereka berdasarkan sumber-sumber istimewanya mengatakan bahwa ini terkait dengan rekening dorman atau rekening yang beberapa waktu lalu sempat heboh di Indonesia, itu yang di-freeze atau dibekukan oleh PPATK karena diduga ada tindakan-tindakan kriminal ya, misalnya untuk menampung uang judol dan sebagainya. Maksudnya gimana? Kok ada rekening dorman atau yang tidak aktif terus berhubungan dengan Muhammad Ilham Pradipta, kemudian dengan para aktor intelektual dan juga dalangnya ini? Ya, logikanya gini ya teman-teman. Kalau aku tangkap di sini, ternyata memang Muhammad Ilham Pradipta ini dugaannya bukanlah satu-satunya yang menjadi target dari para aktor intelektual ini. Dugaannya ada juga nih ketua atau kepala cabang Bank BRI lainnya yang ada di kawasan Cirebon yang juga menjadi salah satu targetnya. Nah, dugaannya bahwa mereka sudah sempat dihubungi oleh para aktor intelektual, Dwi Hartono salah satunya, atau dia adalah dalang, dan aku yakin banget sih kayaknya masih ada sosok yang lain lagi sepertinya di sini. Dwi Hartono ini dugaannya sempat menemui Muhammad Ilham Pradipta dan juga kepala cabang BRI lainnya dan juga ada bank lainnya, itu untuk diajak kerjasama melakukan kayak memindahkan uang yang ada di rekening yang dibekukan tersebut ke rekening para tersangka. Tetapi karena Ilham itu menolak dan juga beberapa kepala cabang lainnya menolak, lantas mereka menggunakan cara kekerasan. Tapi kenapa kok justru malah kondisi terakhirnya Ilham ditemukan sudah tidak lagi bernafas? Bukankah
untuk melancarkan aksinya harus dibutuhkan tangan orang dalam dari bank tersebut. Kalau ilhamnya sudah nggak ada, bagaimana dong? Nah, ini adalah salah satu uh, petunjuk yang menjadi salah satu alasan masyarakat kayaknya nggak yakin kalau cuma sesimpel itu. Nah, dugaannya ini ada miskomunikasi antara para pelakunya di sini. Kalau aku lihat di sini bahwa ada tim yang salah miskomunikasi, terutama adalah tim yang penganiaya ya. Itu mereka salah komunikasi dengan para aktor intelektual dan mereka tidak terkontrol dalam melakukan aksinya. Kita tahu kalau kita lihat karakternya Muhammad Ilham Pradipta lewat sosial media kan termasuk suka sekali memposting kegiatan yang outdoor, terus juga naik motor, masih muda juga. Jadi perlawanan yang luar biasa dilakukan oleh almarhum itu mungkin yang menjadi salah satu alasan para penganiaya ini tidak bisa mengontrol dirinya sendiri dan akhirnya kebablasan. Nah, kemudian bukan cuma sekedar dugaannya motif terkait dengan mau melakukan manipulasi data-data uang yang ada di rekening Dorman tersebut ke para tersangka, juga terkait dengan adanya dugaan mau kredit fiktif yang nilainya itu belasan miliar. Nah, tetapi kalau untuk yang rekening Dorman tersebut, di bank ini aja itu nilainya sekitar hampir 1 triliun. Dan untuk target pertamanya ada sebuah perusahaan yang mau ditarget di sini. Tapi gini ya, secara logikanya ya, sebagai seorang kepala cabang, memang Muhammad Ilham Pradipta itu punya akses buat melihat data-data dari nasabah, bahkan bisa melakukan banyak hal. Karena untuk level tersebut, zaman dulu waktu kerja di bank ya, jangankan seorang kepala cabang, seorang relationship manager itu levelnya masih staff ya, namanya aja manager, tapi statusnya levelnya itu masih staff sebenarnya. Relationship manager atau marketing pun itu bisa ngecek rekening seseorang zaman dulu, tapi nggak tahu kalau sekarang di aturan di Indonesia seperti apa, untuk melihat berapa jumlah nominal dan sebagainya. Tetapi kan bukankah ada aturan dari PPATK kalau untuk melakukan pencairan rekening yang diblokir, di freeze gitu, itu kan butuh surat dari PPATK-nya. Menurut aku sih ada beberapa detail-detail yang sepertinya bisa dilakukan dari seorang kepala cabang. Karena apa? Dari timnya si tersangka Dwi Hartono, karena kan dia pengusaha ya, dia juga punya perusahaan IT dan juga bimbingan belajar. Dugaannya sudah ada nih orang-orang yang berhubungan dengan para hacker-hackernya lah, tim IT-nya, sudah mengetahui, kan dia bisa tahu targetnya kepala cabang bank mana aja, berarti dia sudah mengetahui rekeningnya mana aja yang mau dituju. Jadi sudah ada nih data di sana. Apakah mungkin dalam bank tersebut pun juga ada oknum-oknum yang terlibat? Karena level, kalau aku sempat ngobrol dengan beberapa kolegaku yang menjabat sebagai kepala cabang, mereka mengatakan begini, Anjas, kalau untuk transaksi dalam jumlah tertentu, misalnya let's say anggap saja 10 miliar, 20 miliar, itu memang levelnya kepala cabang bisa langsung memutuskan. Tetapi kalau untuk jumlah transaksi levelnya sudah di atas angka tertentu, setiap bank, setiap cabang punya aturannya berbeda-beda, itu butuh tanda tangan level yang lebih tinggi lagi. Karena kepala cabang Muhammad Ilham Pradipta ini kan levelnya kalau aku tangkap dia baru selevel kayak mungkin junior manager atau supervisor. Jadi mungkin dia bisa mencairkan uang yang levelnya mungkin hanya 10 miliar maksimal atau bahkan hanya beberapa miliar. Lantas bagaimana ceritanya kok ini bisa melakukan itu semua? Kenapa dia yang harus dibegitukan? Ya ini masih menjadi salah satu hal pendalamannya karena dari penyidik di Polda Metro Jaya sampai hari ini belum ada keterangan resmi terkait dengan motifnya. Lantas kita ketahui juga ada dugaan terkait dengan oknum TNI yang terlibat dalam peristiwa ini dan juga sudah dilakukan pemeriksaan ya. Karena kalau untuk kasus yang berhubungan dengan anggota TNI itu mereka punya pengadilan militer. Tapi kalau untuk sipil biasa, masyarakat seperti kita itu adalah di polisi ya, di pengadilan umum. Tetapi kalau untuk yang TNI nggak bisa disamakan. Nah, namanya siapa ini? Kalau yang diduga anggota TNI itu adalah dugaannya namanya Nasir, teman-teman. Jadi Nasir ini yang pertama kali mengenalkan adalah Yohanes. Yohanes itu peranannya
kalau aku lihat di sini dia double, dia aktor dan juga sebagai penganiaya. Jadi Yohanes ini kan pertama kali ketemu sama si Dwi Hartono, aktor di sini, dan dia merekomendasikan, saya punya teman loh anggota namanya Nasir tersebut yang dugaannya adalah anggota TNI. Akhirnya mereka ketemulah, pas ketemu itu ya sudah mulai merencanakan semuanya. Tetapi merencanakannya ini apakah sudah dikasih tahu tujuannya apa atau merencanakan penculikan aja? Kalau aku tangkap di sini dari Dwi Hartono, terus juga Yohanes Joko dan juga oknum TNI ini Nasir ya, itu merencanakan untuk melakukan penculikan terhadap Muhammad Ilham Pradipta. Jadi sudah diputuskan kepala cabang mana yang akan dituju. Nah, pada saat itu mereka tuh bernegosiasi bahwa, oh kalau mau menculik seperti ini, kasih saya 100 juta dong gitu. Tapi akhirnya nego, dapatlah honornya 60 juta. Dan sosok oknum TNI ini lantas mengenalkan punya rekan juga yang dugaannya sesama anggota TNI, inisialnya adalah F. Namanya Ferry Herianto. Yang dugaannya, ini kalau menurut media Tempo, adalah pasukan elit yang usianya sekitar 32 tahun. Nama Ferry Herianto ini aku lihat belum ada di daftar 15 orang yang ditetapkan tersangka oleh penyidik. Jadi apakah betul inisial F Ferry Herianto ini terlibat atau tidak? Kalau memang dia terlibat, berarti ada 2 oknum anggota TNI yang terlibat di sini. Nah, mereka ini punya link debt collector ya, para penculiknya kan semua berprofesi seperti itu. Dan kemudian si Ferry inilah yang bertemu dengan Erasmus dan dia mengajak 4 temannya. Dan 4 temannya ini semuanya satu daerah yang sama. Bahkan ada salah satu yang peranannya cuma sekedar membelikan lakban dan juga tali plastik untuk mengikat korban. Dan dia juga menjadi salah satu bagian. Ada salah satu yang juga ditangkap di Bandara Komodo ya kalau nggak salah, ternyata itu memang sudah persiapan dari lama, sudah beli tiket dari lama, karena memang akan pulang hari itu ada acara pesta. Jadi bukan karena melarikan diri. Kalau aku lihat dari kuasa hukumnya bilang, mereka juga nggak tahu ini untuk apa, karena mereka tujuannya cuma sekedar menculik aja. Tapi tentunya kita nggak boleh percaya begitu aja apa yang dikatakan tersangka, harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang lainnya. Tetapi masih yang janggal adalah, aku kok curiga ya, ini masih belum semuanya ketangkap. Karena seorang Dwi Hartono, walaupun dia punya tim IT sendiri sejago apapun, kok dia bisa mengetahui data-data yang ada di Bank BRI tersebut, tempat bekerjanya Ilham, dan dia pede banget mau melakukan tersebut ke Ilham. Kan awalnya dugaannya tidak mau dihabisi, tapi untuk diajak kerjasama, tapi Ilhamnya nggak mau diajak kerjasama, ya sudah kita paksa. Bagaimana dia bisa sepercaya diri itu untuk melakukan aksi yang nekat banget? Apakah dengan dia menggandeng oknum-oknum tersebut ya, itu ngebuat orang-orang yang dihadapinya jadi lebih takut gitu? Karena kan kita nggak bisa pungkiri ada statement dari salah satu kuasa hukum ya, yang bilang bahwa para penculik itu 5 orang itu sempat juga pede karena disebutkan ada nama oknum yang nge-backup mereka. Jadi tipikalnya udah kelihatan banget ini seperti apa. Ya kalau memang betul adalah motifnya seperti itu, aku yakin mereka ini belum semuanya masih ada peranan dari aktor atau dalang lainnya, aktor intelektualnya yang masih belum terungkap. Dan mungkin levelnya kalau di bank tersebut, levelnya udah manajer ke atas ya. Kenapa dia bisa sepercaya diri itu? Terkait dengan otopsi kan itu juga bisa menjadi petunjuk sebenarnya Ilham Pradipta korban itu meninggalnya jam berapa. Karena kan dari otopsi bisa menunjukkan 2 hasil. Pertama adalah waktu kematian dan juga penyebabnya. Dari sini kita bisa mengetahui Ilham, korban, itu meninggalnya pada saat di jam keberapa, dan di jam keberapa itu bisa ketahuan saat itu dia lagi bersama siapa, apakah kategori aktor atau kategori si penganiaya. Jadi kasus ini menurut aku tidak sesimpel itu, ada banyak benang kusut yang masih coba diurai oleh penyidik karena untuk membongkar semuanya siapakah dalang utama dari kasus yang menimpa seorang kepala cabang Bank BRI yang berada di kawasan Jakarta.
Terima kasih sudah menonton. Kalau ada info terkait dengan kasus ini, kalian bisa kirimkan ke Instagramku, Dian Jasnasmara, ataupun juga Facebook pageku serta akun TikTokku. Sampai jumpa semuanya. Bye.